Oke teman-teman, kali ini kita akan mengaplikasikan pupuk dari bonggol pisang untuk proses fase generatif atau pembuahan. Jadi kandungan bonggol pisang itu unsur fosfornya sangat tinggi ya teman-teman. Ini seperti ini. Nah sebelumnya ketika kita buat seperti ini bisa dipastikan kalau kita mau buat itu dari bonggol pisang yang sehat ya teman-teman. Jadi bukan bonggol pisang yang berpenyakit atau sakit-sakitan pohonnya, nanti untuk jamurnya bisa menular. Jadi kita pastikan bonggol pisangnya itu adalah dari pohon yang sehat. Terus untuk mempercepat dari proses fermentasi ini bisa ditambah E4, bisa tambah E4 dan molase gula ya, molase gula, atau kalau nggak ada yang molase gula ini tetes tebu ya. Kalau nggak ada bisa pakai gula pasir atau gula Jawa itu bisa. Jadi itu proses fermentasinya lebih cepat, kira-kira 15 hari itu udah bisa untuk dipakai ya. Ini kandungannya bagus sekali nih. Ini ada jakabanya ya, ini jakaba alami yang tumbuh. Ini berarti airnya udah sangat bagus sekali untuk diaplikasikan. Ini teman-teman kalau mau yang full organik kemarin bisa untuk unsur kaliumnya bisa pakai sabut kelapa, dan untuk fosfornya bisa memakai bonggol pisang atau ditambah cacahan kulit pisang dimasukkan juga bisa, itu bagus sekali ya. Ini biasanya 1/4 bonggolnya terus ditambah air untuk dipenuhi, lalu difermentasi selama 15-30 hari, itu udah bisa untuk diaplikasikan ke tanaman. Nah untuk pembuatan pupuk ini tentu saja sangat murah sekali ya teman-teman, karena ini dari limbah alam aja atau kita bisa gampang carinya, biayanya jadi sangat murah sekali. Tapi efeknya bagus sekali, unsur fosfornya tinggi untuk apalagi untuk masa generatif atau pembuahan tanaman. Dan kandungan itu sangat dibutuhkan sekali untuk pembungaan ya. Jadi ini cocok sekali. Nah sebelum kita pakai, kita cek dulu teman-teman untuk kepekatannya ya. Dia berada di 926 ppm ya. Jadi ini ketika nggak dicampur air masih tergolong masih aman. Tapi untuk lebih bagusnya kita bisa campur air menggunakan perbandingan 1:5 atau 1:10 biar nanti bisa tersiram semua. Nah teman-teman, langsung kita sedot aja ya pakai selang, lalu kita masukkan ke galon ini, lalu kita akan bawa ke kebun. Nanti aplikasinya 1:10 ya, sama seperti kita aplikasikan POC yang lain. Ini teman-teman udah sampai di kebun ya, seperti ini kebunnya. Ini kita pupuknya kita turunkan ya, yang POC dari bonggol pisang ini. Ini pembuatannya sangat irit sekali teman-teman. Jadi untuk kira-kira 200 liter kita hanya membutuhkan nggak nyampe 50.000 ya untuk pembelian gula dan molase E4. Nah teman-teman langsung kita aplikasikan aja ya. Ini sebelumnya kenapa organik itu sangat penting ya. Kenapa organik itu sangat penting? Karena dia itu sifatnya memperbaiki struktur tanah ya. Dia tidak merusak, nggak seperti kimia. Kalau kimia terus-terusan akan merusak. Kalau organik dia justru akan memperbaiki struktur tanah. Ini kita cek dulu ya teman-teman. Sebelum kita pupuk kita cek dulu. Ini kondisi pohonnya. Ini teman-teman. Ini ada akar-akar baru ya. Dia akar baru di sini. Dia berarti siap menerima makanan itu. Itu artinya di media ini media yang sehat. Dia siap menerima makanan. Apalagi minggu kemarin kita kasih organik dan sekarang organik. Penyerapannya akan bagus dan media di sini tetap sehat ya. Ini akar-akar seperti ini. Itu juga tuh akar kecil tuh. Nah itulah kenapa kok organik itu memang bagus sekali untuk pertanian.
Teman-teman, kemarin ada yang bertanya apa bisa untuk pohon anggur ini full organik? Bisa teman-teman. Jadi pupuk unsurnya biasanya kalau untuk pertumbuhan itu unsurnya N tinggi, organiknya bisa pakai urin kelinci bisa, atau air lindi bisa. Terus untuk pembuahannya unsur kalium dan fosfatnya itu bisa memakai bonggol pisang dan sabut kelapa. Jadi itu unsur itu bisa untuk organik ya, tapi tetap ditambah kompos-komposan semacam kotoran hewan atau daun-daunan itu bisa untuk memperbaiki struktur tanahnya agar mikroorganismenya tetap berkembang dengan baik. Nah, kalau mau yang semi organik dan kimia juga bisa ya. Jadi kalau mau tanahnya di sini tetap sehat, nggak kena kimia terus-terusan, kimianya bisa kita lakukan penyemprotan ya, seperti ini ya. Ini Profit Maxi ini bisa kita semprotkan, atau MKP ya. Jadi nanti penyerapannya lewat stomata daun. Ini dosisnya biasanya saya pakai 3 sendok ditambah air 16 liter 1 tabung untuk penyemprotan 3 atau 5 hari sekali ya. Jadi nanti pemupukannya kimia lewat daun, terus yang organiknya di sini di tanah ya. Jadi ini untuk kimianya kita lakukan penyemprotan lewat daun. Terus kalau mau yang belum yakin teman-teman, bisa ditambah juga campuran ya antara kimia dan organik. Ini bisa MKP ini bisa ditambahkan di tanah, atau ini bisa ditambahkan di tanah. Jadi untuk selang-seling ya antara organik dan kimia. Jadi ibaratnya kita tidak terus-terusan kimia sintetis tapi tetap organik, nanti medianya di sini tetap sehat ya. Jadi pohonnya tetap sehat-sehat seperti ini. Jadi untuk berkala kalau mau organik dan kimia nanti daun-daunnya ini disemprot pakai MKP atau Profit Maxi. Jadi unsur fosfat dan kaliumnya dia terserap lewat stomata daun ini ya. Nanti ibaratnya dari tanah dia makan, dari daun dia juga makan. Teman-teman mulai dipupuk ya. Nih bisa dilihat ya akar-akarnya itu akar ya teman-teman. Di akarnya ngambang. Kalau akar ngambang tuh berarti kalau anggur bagus ya teman-teman. Dia otomatis nggak lari. Kalau kita sekitaran pohon ini itu kita cari nggak ada akarnya, itu berarti medianya kurang sehat. Nanti ketika kita pupuk otomatis dia nggak makan. Jadi ibaratnya kita hidangkan nasi di meja tapi orangnya pergi. Kayak gitu ya logikanya ya. Jadi kita berikan dulu pupuk yang sehat biar akarnya di sini tumbuh bagus, otomatis dia makan, maka pohonnya juga akan sehat. Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Karena kalau akar lari udah bertahun-tahun, kita juga harus lakukan pruning akar biar dia tetap bisa makan ketika kita pupuk. Nah intinya teman-teman, kalau mau pohon sehat itu kita buat medianya sehat, kita berikan organik juga, berikan nutrisi yang untuk pertumbuhan mikroba bagus. Nanti ketika kita pupuk apapun, pohon ini akan menyerap nutrisi dengan bagus dan tidak ada yang terbuang percuma atau menjadi racun di tanah ya. Jadi kuncinya adalah media yang sehat adalah kunci tanaman yang sehat. Proses pemupukannya ya. Ini galon-galonnya semua tadi berisi bonggol pisang tadi, jadi warnanya kehitaman kayak gini. Oh ya, untuk bonggol pisang tuh aman ya, tidak ada kandungan racun, jadi dia sangat aman untuk tanaman. Untuk misalnya ada yang bertanya apa bisa dicampur dengan pupuk lainnya, itu bisa ya teman-teman, asal sama-sama organik itu bisa dicampur. Kalau kimia biasanya diselangi ya, selang beberapa hari baru diganti. Soalnya kalau kimia campur organik biasanya nanti mikrobanya ada yang mati. Jadi lebih baik kalau mau tambah kimia tidak bebarengan ya. Oke teman-teman, seperti itu. Nanti kedepannya kita akan update lagi ya. Kita update ketika nanti buat pupuk kalium dan fosfatnya kita campur. Yang kali ini kita nggak campur ya, jadi selang 1 minggu. Nanti kedepannya kita campur biar lebih praktis dalam pemupukan dan lebih bagus lagi
terserap oleh tanaman. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.